Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba membahas contoh soal terkait uji hipotesis. Dalam kasus ini masih merupakan kasus satu populasi. Soal pertama, diberikan suatu ukuran kualitas layanan oleh suatu organisasi, itu adalah mengukur kecepatan responden terhadap komplain dari suatu customer. Nah, terus dari suatu toko yang dimiliki oleh suatu keluarga yang mana menjual furnitur, termasuk karpet dan lain-lain ini, yang mana dia keluarga telah mengembangkan dua instalasi kru dan terutama supervisor, pengukur dan 15 instalasi kru. Toko tersebut memiliki tujuan objektif bisnisnya adalah mengimprove suatu komplain dari customernya. Nah, variabel yang penting di sini adalah banyaknya hari antara saat komplain dibuat dan komplain itu diselesaikan. Nah, data diambil dari 50 komplain dari tahun lalu dengan datanya sebagai berikut. Jadi ceritanya suatu toko ini mengkaji data komplain dari customer terhadap bisnis tokonya. Jadi dilistlah 50 komplain data dari customer. Nah, yang ditanya, tes apa yang seharusnya kita lakukan jika melihat permasalahan seperti ini? Lalu yang B, jika instalasi dari supervisor mengklaim bahwa rata-rata banyaknya hari antara menerima komplain dan komplain itu terselesaikan adalah 20 hari. Nah, lalu kita uji di level signifikan 0,05. Apakah bukti dari klaim itu tidak benar? Oke. Kita jawab. Nah, bagian A, karena diberikan dalam bentuk data, maka otomatis dalam hal ini standar deviasi populasi ini tidak diberikan. Maka kita gunakan t-test untuk menguji rataan klaim. Oke. Nah, yang B, untuk menguji apakah klaim dari investor supervisornya itu benar atau salah, nanti langkah pertama dalam uji hipotesis adalah bangun dulu hipotesisnya. Bangun hipotesis, kan, di mana H0, H1, kita lihat tadi apa permasalahannya adalah dia mengatakan rata-rata banyaknya jarak hari dari menerima komplain dan dia menyelesaikan itu adalah 20 hari. Lalu diuji, benar nggak sih klaimnya itu? Jadi di sini mu adalah 20. Nah, langkah kedua, tulis alfa di soal, yaitu 0,05 dengan n data yang diberikan adalah 50 ya. Nah, dari data tadi, karena tidak diberikan standar deviasi populasi, kita hitung X bar soal berdasarkan data yang ada 50 klaim tadi, sehingga kita punya nilai rata-rata 43,04 dan standar deviasi sampel. Ini disebutnya standar deviasi sampel, yang mana ini dihitung 41,9261. Nah, ini dua ini dihitung dari data tabel soal. Makanya kita gunakan t-test dalam hal ini. Langkah ketiga, pilih uji yang akan digunakan, yaitu kita menggunakan t-test.
dengan T statistik kita adalah X bar dikurang mu S per akar N. Nah, derajat kebebasannya apa? N min 1. Ada 50 data dikurang 1 adalah 49. Nah, langkah keempat, tuliskan daerah penolakannya. Karena ini merupakan uji hipotesis two-tail, dengan two-tail ini ya, karena tidak sama, artinya kita punya bentuk distribusi kayak gini. Nah, berarti yang di kanan adalah T alfa per 2 dan yang di kiri min T alfa per 2. Dengan alfa yang kita pakai 0,05 dan DF 49, sehingga kita punya T alfa per 2 dengan derajat kebebasan 49. Nilainya di tabel adalah 2,0096. Ini lihat tabel. Baru yang kelima adalah hitung uji statistik kita, yaitu T stat X bar dikurang mu sama dengan masukkan data dikurang 20 per S nya 41 dibagi akar 50 akan menghasilkan nilai sebesar, nah, karena nilai ini letaknya lebih besar dari alfa per 2 atau masuk daerah penolakan, maka ini H0 ditolak. Kesimpulan, karena T stat sama dengan 3,8841 lebih besar dari 2,0096, maka H0 ditolak. Nah, lalu bikin kesimpulan kalimat berdasarkan soal. Di soal diminta apakah ada bukti bahwa klaimnya tidak benar. Yang diklaim kan H0, dan H0 kita ini tidak ditolak. Berarti kita simpulkan di 0,05 level signifikan ada bukti kalau klaimnya memang tidak benar ya. There is cukup evidence to state. Balikin lagi ke soalnya. The claim is not true. Not true. Atau or gitu ya. Atau bisa kita tulis the mean number of the between antara dia menerima complaint and resolve is not 20 days ya. Kalau is not 20 days berarti di sini ada cukup bukti. No evidence. Oke. Ini untuk nomor 1.